Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay, hello guys. My name is Atika Fatur Rahma. Firstly, because I can share the screen right now, so I will send the PowerPoint to the class group, so you can see it there. Okay, so today we will discuss about how to easily remember vocabulary and what vocabulary should we know when we want to play PUBG game as a new player and how important is it? Okay, firstly sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, I will explain about the purpose. Apa sih tujuannya belajar vocabulary dan seberapa penting vocabulary itu dipelajari hanya untuk memainkan sebuah game. Based on my research, jadi there are several problems that make it difficult for this new player to play PUBG game. Mostly kebanyakan para new player mereka tuh mempermasalahkan soal vocabulary dan juga istilah-istilah di dalam game tersebut. Nah, jadi pasti kalian juga pengen dong main game tanpa harus dibatasi dengan vocabulary dan juga istilah-istilah yang ada di dalam game tersebut. Jadi kalian tuh ngerasa kesulitan, susah untuk memahami atau kesulitan lainnya terhadap vocabulary. Dan jadi kalian di sini harus sebenarnya mencari tahu dulu, pasti kalian mencari tahu dulu game apa sih yang bakal saya mainin ini gitu. Seperti apa mainnya. Nah, hal itu juga sebagai antisipasi kalian dari kekeliruan kalau misalkan kalian bermain game itu nantinya ketidakpahaman tadi atau ada problem lain di luar itu. So, tujuan kalian main atau apa sih tujuan dalam kamu mempelajari kosakata dalam sebuah game. Dalam sebuah game itu pasti membuat kamu kayak semakin ngerti cara mainnya ataupun cara aturan mainnya. Oke, itulah. Jadi selain itu kalian juga dapat ngerti gimana sih cara menggunakan vocabulary yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat kalian main game tersebut. Nah, pada umumnya, in learning English, hal yang tidak boleh kita abaikan itu adalah vocabulary. Jadi udah jelas banget vocabulary itu adalah hal yang dasar dalam sebuah bahasa. Nah, vocabulary itu kan ada banyak jenisnya. Dari mulai kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja. Yang mana kata-kata tersebut itu digunakan dalam penggunaan sebuah bahasa itu tadi. Dan ketika kamu menemukan kata-kata yang kurang kamu pahami atau maka hal tersebut itu akan menandakan bahwa kamu itu kekurangan vocabulary atau pengetahuan tentang vocabulary kamu itu masih kurang. Jadi ketika orang berbicara, ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain in English dan kamu tidak mengerti apa sih yang dia omongin, apa sih artinya sebenarnya, nah, itu vocabulary kamu kurang. Jadi karena itulah mempelajari serta menguasai vocabulary itu sangatlah penting. Kayak semakin banyak menguasai vocabulary, maka semakin baik gitu. So, I want to make it simple when you learn English. Maka secara tidak langsung dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kamu
kamu harus mempelajari tentang vocabulary itu tadi. Dalam sebuah bahasa, mau bahasa Inggris, Chinese, Korean sekalipun, vocabulary itu adalah hal yang dasar. Nah, hal ini adalah vocabulary itu memang sangat penting digunakan saat melakukan proses komunikasi. Kalau kamu berkomunikasi hanya berkomunikasi in English, hanya dengan rumus, dan itu tidak berarti apa-apa. Jadi vocabulary itu dasar. Udah berapa kali saya bilang vocabulary itu adalah hal yang dasar dalam sebuah bahasa. Nah, begitu juga dalam sebuah game atau game online, game apapun yang memiliki cakupan yang luas. Jadi ketika kita bermain game online dan bertemu foreigner yang mana memakai bahasa Inggris, so pasti make sure kamu harus tahu gimana cara how to respond mereka. Jadi vocabulary itu penting. So when you meet or are in a team with a foreigner tadi, jadi kalau kamu banyak vocabulary, kamu bakal bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi dia juga mengerti apa yang kamu bicarakan. Dan ya, itu mempermudah kalian dalam berkomunikasi di dalam sebuah game ataupun in real life. Nah, dalam game kali ini kita akan bahas tentang pokoknya spesifik ke PUBG game. Dalam game PUBG ini banyak banget istilah-istilah yang digunakan sebagai sandi komunikasi antar player. Antar player atau di dalam tim itu kan pasti untuk meraih sebuah misi. Nah, ada banyak banget istilah dalam PUBG yang membuat new player itu kebingungan. Ini apa sih artinya? Kayak ini bagaimana sih? Kok saya nggak ngerti atau apapun itu. Problem yang new player alami itu pasti banyak banget. Nah, di sini saya pertama akan mengasih beberapa tips untuk belajar vocabulary dalam sebuah game atau how to easily remember vocabulary. Nah, di sini ada 3 tips yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu hindari menghafal vocabulary terlalu banyak. Jadi menghafal vocabulary terlalu banyak itu juga akan membuat kamu pusing dan nggak fokus untuk menghafal. Nah, jadi for better, kalian itu menghafal sekiranya 1 minggu itu minimal ada 10 vocabulary yang harus kamu hafal. Dan itu harus diulang-ulang. Nah, hanya 10 itu. Jadi kalian diulang-ulang dan hari setelahnya ketika kalian sudah mulai hafal dan sudah mulai mengingat, kalian harus menambah 10 vocabulary lagi di hari selanjutnya. Dan untuk yang kedua, menghafal vocabulary yang menurut kalian itu penting. Jadi apa yang nggak penting itu disingkirkan terlebih dahulu. Jadi fokusin ke apa yang menurut kamu penting, yang kamu butuhkan ketika kamu bermain games. Kira-kira vocabulary apa sih yang saya butuhkan dalam games ini gitu, untuk memudahkan kalian berkomunikasi, baik itu lewat chat ataupun voice note, voice chat sekalipun itu memudahkan kalian. Jadi menghafal vocabulary yang menurut kalian penting itu tadi membuat kalian semakin lebih mudah. Jadi
berpikir kemana-mana, oh vocabulary terlalu banyak. Nah, ini juga sangat efektif untuk kalian lakukan. Dan yang terakhir itu melakukan pengulangan atau repetisi. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah banget dari 3 itu. Pengulangan, mau sehari atau 1 jam kamu melakukan pengulangan satu vocabulary, itu pasti akan terus keingat atau mudah diingat karena kamu melakukan repetisi tadi gitu. Kayak diulang secara otomatis. Misalkan help. Misalkan lagi belajar vocabulary help nih. Diulang terus. Help itu artinya apa? Help. Nanti lama-lama kalian pasti bakal kepikiran, oh ini loh, tolong itu bahasa Inggrisnya tuh help. Nah, so far, do you have any question? No. Okay. No means Okay, so no for I will. now, Miss. Okay. So I will continue the discussion. In English, vocabulary itu memiliki 6 jenis yang berhubungan dengan part of speech. Nah, jenis vocabulary dalam bahasa Inggris ini kan banyak sih yang harus kamu ketahui basicnya. Misalkan word classes, word families, word formation, multi-word units, atau collocation, dan yang terakhir itu ada homonyms. Nah, kalau dalam sebuah game PUBG ini, kamu wajib mengetahui istilah-istilah yang umum diketahui oleh semua player, mulai dari yang new player, yang noob, sampai yang udah master. Jadi ini sudah saya rangkum beberapa istilah yang wajib kalian ketahui untuk new player seperti kalian. Jadi yang pertama itu ada tusun. Jadi dalam satu kali sesi pertemuan terdapat ada 100 player. Nah, jadi setelah terjun dari atas pesawat dan mendarat, nah player itu langsung berlomba-lomba mencari senjata. Mulai dari panci sampai senjata mesin lainnya. Nah, dan player yang mati lebih awal, di bawah 3 menit dalam pertempuran akan disematkan istilah tusun. Yang mana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara umum berarti terlalu cepat. Nah, itu tusun. Dan yang kedua, itu ada looting. Looting atau ngeloot, di sini merupakan sebuah aktivitas di mana para player itu mengumpulkan beragam item-item dalam arena pertempuran. Nah, mulai dari senjata, peluru, hingga kelengkapan medis. Aktivitas ini juga kayak biasanya dilakukan ketika player baru pertama kali terjun dari pesawat itu. Nah, yang tadi tuh ngelut tadi, bukan nih, apa ini? Sorry. Oke, tusun tadi yang pertama. Nah, jadi ketika kalian mendarat sampai ke lokasi, nah yang udah sebelumnya tuh udah kalian pilih. Nah, itu looting namanya. And the next is ada pick. Pick atau nge-pick. Nah, ini juga merupakan teknik yang nggak mudah
dilakukan bagi semua player. Jadi ngepick ini adalah cara untuk memantau dari ketinggian. Nah, sesekali kayak ngasih tembakan ke arah musuh, baik dengan cara memirikan badan ke kiri atau ke kanan, jongkok hingga tiarap. Nah, teknik ini juga umumnya digunakan bagi player yang bermain dalam sebuah tim. Nah, itu pick. Artinya begitu. Nah, yang keempat ini ada pushing atau nge-push. Jadi, nge-push ini adalah sebuah strategi pertempuran di mana player akan bertempur dengan jarak dekat. Gitu. Dengan jarak dekat berupaya untuk mengambil alih posisi si musuh. Terus juga umumnya player juga harus terus-menerus menekan musuh dengan tanpa menghentikan tembakan. Jadi dia nge-pass terus. Nah, ini yang kelima ada spray. Istilah ini tuh, spray ini merupakan teknik khusus menembak musuh tanpa henti dengan jarak yang jauh. Jadi tembakan akan berhenti ketika peluru itu digunakan dalam senjata yang telah habis sampai habis gitu. Jadi spray. Dan yang keenam itu ada rush. Nah, teknik ini juga dipercepat maksudnya? Untuk mempercepat atau buru-buru dalam bergerak sebelum mendahului musuh. Jadi rush itu seperti itu ketika ingin menekan atau menyerang. Pola ini umumnya dilakukan untuk player bermain dalam satu tim. Nah, itu rush. Dan yang ketujuh itu ada sandwich. So, di PUBG, sandwich itu bukan makanan cepat saji, bukan. So, sandwich itu merupakan makna dari posisi seorang player yang terhimpit di tengah-tengah sengitnya pertempuran. Kayak misalkan dari kiri atau kanan, depan atau belakang. Nah, itu artinya sandwich. Dan yang kedelapan itu ada open fire. Jadi istilah ini dalam PUBG itu merupakan posisi di mana player yang berada dalam ruang terbuka yang dapat dipantau oleh semua musuh. Jadi posisi yang paling dihindari oleh para player agar mudah terdeteksi dan juga tertembak. Nah, itu open fire. Dan next is Oke, selanjutnya ada knockdown. Nah, dalam pertempuran, istilah knockdown ini merupakan makna dari player yang terluka parah akibat serangan dari musuh. Nah, darahnya itu kan perlahan berkurang tuh sebelum akhirnya mati. Nah, namun nggak semua knockdown itu terjadi karena sengit saling serang antar player itu, bukan. Jadi player yang knockdown juga bisa terjadi akibat kecerobohan diri sendiri. Misalkan kayak terjatuh dari ketinggian dan juga saling serang menggunakan bom dengan rekan setimnya. Dan yang terakhir, istilah yang terakhir itu adalah healing. Nah, healing atau nge-heal ini adalah istilah di mana player itu melakukan aktivitas pemulihan fisik untuk menambah darah, mulai dari minum obat-obatan, minum minuman energi, hingga juga menyuntikkan
alat pemulih adrenalin ke tubuh. Nah, jadi umumnya player itu mencari tempat-tempat di mana dianggap aman untuk nge-heal sebelum kayak melanjutkan pertempuran. Jadi mereka tuh mencari tempat untuk menyembuhkan tubuh mereka sebelum melanjutkan pertempuran. Nah, pada game PUBG ini juga ada fitur quick voice chat. Jadi kalian di sini bisa juga memperkaya vocabulary kalian dengan tuntutan harus mengetahui apa sih artinya quick voice chat di dalam game PUBG tersebut. Atika, Nah, ya. butuh ku share screen nggak contohnya? Boleh. Nah, Boleh. screen-nya. Share aja. So, jadi quick voice chat itu seperti salah satu bentuk interaksi dalam sebuah game, tapi dia menggunakan voice dari pokoknya dari game tersebut, tapi sayang sekali quick voice chat ini hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Jadi dalam PUBG hanya bisa menggunakan bahasa Inggris di quick voice chat. Then example quick voice chat di sini itu seperti help, stay alert, cover me, keep quiet, I got a gun. Jadi ketika kamu klik quick voice chat dan itu langsung muncul suara tersebut. Jadi ketika kalian lagi bermain dan tiba-tiba nggak bisa, maksudnya nggak sempat untuk ketik message, jadi for better kalian bisa gunain quick voice chat ini. Nah, di sini juga ada item-item vocabulary. Itemnya tuh banyak seperti kayak senjata atau hal lainnya seperti painkiller, energy drink, magazine, and also cancel atau flare gun. Nah, itu juga bisa seperti kayak walk, stand up, sampai shoot. Itu juga masuk ke item-item vocabulary di dalam game PUBG tersebut. So, waktunya berapa menit lagi ya? Ini bebas kok. Bisa batas 5 jam bisa. Oh, enggak. Waktu saya maksudnya. Oh, nggak tahu. Udah berapa menit? Nggak tahu saya kalau itu. Oh, okay. Wait a minute. Kayaknya masih sekitar 15 menit deh. Iya nggak sih? 15 menit ya. Enggak, udah lebih. Seriously? Udah 20-an lebih. Iya, soalnya tadi jam 7:30 gitu mulainya. Oke. Jadi ini saya akan kasih exercise dulu
Yang pertama kalian harus apa namanya? Permisi, Miss. What? Ini exercise-nya Ya. main game PUBG, Miss. Oh, enggak. Bukan. Jadi exercise-nya itu cuman apa namanya? Artikan beberapa quick voice chat yang saya sebutkan nanti dan beberapa terms vocabulary dari game PUBG. Oke. Saya sebutkan dan nanti kalian akan mentranslate menurut kalian apa sih artinya dan nanti akan dikumpulkan setelah ini selesai. Yang pertama, dengerin baik-baik. Oke, yang pertama itu adalah spread out. Yang kedua itu ada lift the airdrops. Yang ketiga ada excellent work atau impressive. Selanjutnya ada, yang keempat ada hold it. Yang kelima itu ada don't move. Yang selanjutnya ada save team. Dan yang terakhir ada I need medicine. Nah, itu dari quick chat. Jadi kalian bisa translate dulu. Lanjut ke yang item vocabulary-nya. Seperti tadi, painkiller, cari artinya apa. Dan magazine, pasti udah tahu. Oke, skip. Gampang banget. Ada flare gun. Flare gun itu apa di dalam PUBG? Maksudnya, artinya benda apa? Terus ada suara tembakan di PUBG itu apa? In English. Terus sama cover me. Cover me itu apa? Dah, itu aja. In the game itself, you can also learn a lot. Not only about vocabulary, but also can practice your speaking, listening, and even improve your reading knowledge. Jadi nggak cuman di game itu kalian bisa banyak, kalian tuh bisa banyak dapetin memperkaya vocabulary juga bisa, melatih kalian speaking juga bisa. Pokoknya game nggak selalu buruk gitu loh. Jadi for better kalian menggunakan sebuah game sebagai sarana belajar, menambah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi ini mau ditambah lagi tugasnya. Jadi sekalian dikumpul besok. Jadi I have a text for all of you. Jadi tugasnya itu find new terms or vocabulary words that I didn't explain or I have already explained tadi. Jadi ini kalian cari dengan cara kalian harus main PUBG tersebut. Nah, jadi kalian harus cari vocabulary,
atau item-item yang udah saya jelasin atau yang belum saya jelasin di PUBG tersebut, di permainan yang telah kalian mainkan. Nah, jadi kalian tulis, itu bentuknya soft copy, dan dikirim via email. And I will wait until tomorrow at 3 p.m. Jadi tugasnya itu aja. Sekalian ditambah yang tadi barusan saya omongin. Dan I think that's enough for today's discussion because the time is running out. If you have any questions, please contact me personally. So, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.